intensi misa untuk perayaan kita. Kita mau berdoa untuk peristirahatan dari Mama Maria Margareta Chuan Bianhua, Papa Chio Ho Sing, dan Papa Mertua Bi Ing Chiong, untuk keluarga Chantan dan Chio yang telah meninggal, anak yang diaborsi, Aida, serta untuk jiwa-jiwa yang memerlukan pengampunan. Pun pula kita mau satukan dengan intensi kita masing-masing, terutama intensi pesiaran dan perjalanan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, para pesiara, perjalanan hidup kita adalah juga perjalanan pesiarahan. Kita mengalami jatuh dan bangun di dalam pesiaran perjalanan kita menuju ke tanah Kanaan yang abadi. Karena itu Tuhan yang begitu mencintai kita, tak pernah Ia berhenti, selalu diberikan kepada kita pengharapan. Karena itu pesiaran kita adalah pesiara di dalam harapan. Harapan diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita orang-orang yang dikasihinya, kita tidak pernah mengalami putus asa. Selalu diingatkan kepada kita di balik pengharapan itu bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Mari kita melangkah maju di dalam pesiaran kehidupan kita. Kita mensyukuri atas pencapaian pesiaran kita selama ini sampai dengan saat ini. Kita menyadari bahwa seringkali kita kurang menaruh harapan yang sungguh kepada Allah yang selalu menyertai kita di awal perayaan Ekaristi ini. Mari kita mohon ampun dan belas kasih dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku, perangilah mereka yang memerangi aku, angkatlah senjata dan perisai, dan bangkitlah membantu aku ya Tuhan, Engkaulah sumber selamatku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas perjalanan pesiaran kami itu. Di dalam syukur kami itu, kami mengingat bahwa seringkali kami mengalami kejatuhan karena kelemahan kami itu. Tetapi Engkau yang setia, Engkau selalu memberikan kepada kami harapan. Engkau memulihkan kami, terlebih lagi dengan sengsara putra tunggal-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah. Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menggambarkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku, maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Salam ya Raja kami, Engkaulah yang mengasihani kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, di tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena ada orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya
kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Romo dan para saudara sekalian, dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana ada tegangan antara Allah yang lemah lembut, Allah yang sangat peduli pada setiap pribadi, dengan Allah, figur Allah yang kuat perkasa. Kalau Anda perhatikan bacaan pertama, kontras di antara keduanya sangat jelas. Allah yang kuat perkasa menarik orang untuk bebas dari penjara, menarik orang untuk bebas dari tempat-tempat yang gelap. Kita diingatkan bahwa dua hal ini mestinya selalu ada di dalam hati kita. Sekaligus lembut, tetapi sekaligus juga tidak takut saat keadaan menuntut kita untuk memberi kesaksian. Kelembutan hati menurut saya adalah bahasa lain dari komitmen untuk memperjuangkan apa yang baik dan benar. Menjadi orang Katolik, apalagi di negara di mana jumlah orang Katolik hanya minoritas di Indonesia, kadang-kadang membuat kita hidup dalam sindrom minoritas. Kita tanpa sadar selalu mengiyakan, iya atas nama toleransi. Bahkan mungkin juga kita terlalu toleran terhadap hal-hal yang kurang baik. Maka mari kita melihat diri kita dengan jujur. Semoga kita dalam peziarahan ini diberi karunia keteguhan hati untuk mengetahui apa yang baik dan memperjuangkannya. Karena Allah bukan saja Allah yang lemah lembut dan rendah hati, bukan saja Allah yang, kalau dalam bacaan pertama dikatakan, Allah yang tidak akan mematahkan buluh yang sudah terkulai, tapi sekaligus juga adalah Allah yang pendobrak, Allah yang membebaskan, Allah yang memperjuangkan kebenaran. Semoga itu menjadi pengingat bagi kita. Mari kita mohon rahmat, terutama grup terakhir ini yang akan menyelesaikan peziarahannya. Semoga kita ingat pulang nanti untuk menjadi pejuang, bukan hanya orang yang lemah lembut, apalagi lemah gemulai. For the international speakers, for the international listeners, the first reading of today is my key point of reflection. There is a tension between the image of God, who is gentle, and the image of God, who is also at the same time a God, a strong God, a liberating God. I think these two contrasts in the first reading help us to focus, to reflect on ourselves. Of course, Christianity teaches love, and love is the most important aspect. But the true loves always liberates others from their suffering. So let us ask grace from God to liberate others, to struggle with others, to move forward the grace, and to move forward the light provided by God Himself. So I give the message for the Indonesian group who are living today. Ask the grace so we can be the witness of love and hope in the society. Overall, in the Indonesian society, where we are minority, but we are not only a minority, but also a creative minority. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemuliaan kami yang kami siapkan ini inilah hasil dari bumi dan dari bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah sebab terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemuliaan kami dari anggur yang kami siapkan ini inilah hasil dari lagu dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selamanya dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menghadap kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Mulia, pandanglah dengan penuh belas kasih kurban suci yang kami rayakan ini. Semoga kami Kau bebaskan dari penghakiman, sehingga boleh untuk menikmati buah kehidupan kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab bila kami berpuasa dan bermati raga, Engkau melemahkan cacat celah kami, memantapkan hati dan budi, serta menganugerahi kami kekuatan untuk mengalahkan dosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia pula laskar para malaikat bersukaria di hadapan-Mu dan menyembah keagungan-Mu. Perkenankanlah kami pun menggabungkan suara dan turut memuji-Mu dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa. Segala ciptaan patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Tak henti-hentinya Engkau menghimpun umat-Mu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya di seluruh bumi dipersembahkan kurban yang murni untuk memuliakan nama-Mu. Maka kami mohon ya Bapa, sudilah Engkau menguduskan persembahan ini dengan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengendaki kami untuk merayakan misteri ini. Sebab pada malam Ia dikhianati, Yesus mengambil roti, Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami masing-masing, serta semua rohaniwan-rohaniwati dan seluruh umat kesayangan-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihani kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling menyampaikan salam damai, salam damai, salam damai, salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan sampai menghadapi kita sampai
Janganlah kau palingkan wajah-Mu daripadaku, bila aku sedih dengarkanlah keluhku. Bila aku memohon kabulkanlah doaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kunjungilah kami umat-Mu dengan wajah penuh kasih, dan pandanglah hati yang kami baktikan kepadamu melalui misteri suci ini. Semoga dengan perlindungan-Mu kami boleh menikmati buah penebusan abadi yang kami terima berkat kerahiman-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Memperkenalkan sedikit, saya Romo Yosef Purwo SPD. Saya ada membawa rombongan yang kedua ini. Terima kasih Romo Koko, terima kasih Bapak Ibu, semua para peserta misa dalam sore hari ini. Dan untuk kelompok yang akan melanjutkan perjalanan ke Surabaya, itu selamat jalan ya. Selamat jalan, semoga bisa tiba pastinya tiba di Indonesia dengan baik-baik semua ya. Sementara kita ini masih harus berjuang ya. Berjuang, ini kelompok yang masih melanjutkan. Terima kasih Romo Koko, thank you very much for participating in our mass. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, dan semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dan juga seluruh keluarga kita, perjalanan pesiaran kita pada hari ini selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah untuk mewartakan cinta kasih Tuhan.